syukranillah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hidup, kalau orang itu ingin senantiasa tenang hatinya, pikirannya jernih, tidak merasa hidup ini sebagai beban, bisa ibadah dengan tenang. Di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan resep bagi kita. Ini cocok yang lagi putus asa, ini cocok juga lagi yang diputus ceweknya, hatinya sumpah. Ini cocok. Apa resep di dalam Al-Quran supaya hati kita nggak sumpah, pikiran kita fresh? Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang ingin bahagia, ingin tenang hatinya, satu kuncinya. Bidzikrillah. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kalau kita setiap hari masih berpikir, masih beranggapan di dalam hidup ini tidak pernah ditolong oleh Allah, itu salah. Kita sering melupakan dari hal yang kecil, bahwa yang kecil itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita kecil, tapi sebetulnya itu sangat besar. Kita bisa gerak saja ini sudah mahal sekali, tapi kita lupa siapa yang menggerakkan Allah. Kalau kita ingat, kita termasuk zikir kepada Allah. Saya bisa duduk, yang mendudukkan ini bukan semata-mata karena saya, tapi Allah. Itu juga termasuk zikir kepada Allah. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita pegang, setiap yang kita lakukan, kalau tidak ada izin dari Allah, gak bisa terlaksana. Mohon maaf, saya memijit teman saya, kalau Allah tidak ngeresak mau mijet, juga mijet, tangannya kena stroke, gak bisa mijet. Inilah di dalam ilmu tasawuf dinamakan tauhid af'al. Setiap yang kita lakukan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kajian kita bukan tauhid af'al, tapi bagaimana hati supaya tenang. Satu kuncinya yaitu hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf penampilan saya walaupun begini, tapi ngelikno kan nggak masalah. Ya, Ijaz. Bukan harus berpeci, bersurban, berjubah, bukan begitu. Saya penampilannya begini mengingatkan kita untuk dekat dengan Allah, kan nggak masalah. Ini supaya mengena pada semua jajaran, mengena pada semua elit masyarakat. Nggak harus orang-orang santri yang bisa menerima ceramah saya, tapi semuanya juga menerima. Termasuk yang biasanya sholawatan, biasanya ganggusan, biasanya ngepop, biasanya dangdut, supaya bisa menerima. Saya macak kayak gini, termasuk yang jazz itu, supaya bisa menerima. Pemirsa, hanya kuncinya satu, yakni berzikir kepada Allah. Saudara-saudara yang sangat saya hormati, pemahaman kita akan hidup ini akan menentukan hati kita tenang dan tidaknya hati kita. Kalau kita semakin paham akan kehidupan, hati akan semakin tenang. Kita gak bisa mendapatkan apa yang kita ingin, kita tidak berhasil apa yang kita raih, tidak bisa mendapatkan impian kita. Tapi kalau kita paham, gak sumpah hati, gak sampai bunuh diri, wis gak apa-apa, gak oleh, mungkin ada yang lebih baik. Biasanya kata Pak Kiai kan betul. Saudara-saudara, apa yang perlu kita pahami, apa yang perlu kita cermati dalam hidup ini? Satu, ma'rifatud dunya, mengenal betul hakikat dunia itu apa. Kita akan semakin tenang kalau kita tahu betul akan dunia. Di dalam Al-Quran sudah jelas.
Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia hanya permainan. Jangan sampai kita hidup itu dipermainkan oleh dunia, sampai melupakan kewajiban kita akan kehidupan di akhirat, melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanya kehidupan yang menipu saja. Jangan sampai kita ditipu oleh dunia. Buktinya apa? Kita mencari uang, mendapatkan uang banyak, belum sampai menikmati, kedahuluan mati. Sudah mendapatkan uang banyak, akhirnya kita sakit, nggak menikmati juga. Belum sampai kita mendapatkan dunia itu, terkadang kita dipanggil oleh Allah. Atau sebaliknya, ketika kita sudah dapat dunia, kita belum sempat menikmati. Saudara-saudara, dunia hanya kehidupan yang menipu. Sungguh rugi kalau kita mendambakan yang tidak abadi dan melupakan yang abadi. Dunia itu nggak abadi. Dunia itu makhluk. Kalau makhluk sudah pasti fana, punya kerusakan dan wajib rusak. Namanya makhluk. Buat apa kalau kita mendambakan yang tak abadi, melupakan yang abadi? Siapa yang abadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata kalau kita tinggikan lagi materi ini, kita mendambakan surga, di surga nggak ketemu sama Allah, rugi juga. Tapi untung sudah di surga. Surga kan makhluk. Andai kata bisa bertemu dengan Allah setiap saat, masya Allah sungguh indah. Di surga itu ada yang nggak ketemu sama Allah, tapi di surga Pak Faisal dulu. tapi kalau di surga ketemu sama Allah, masya Allah sungguh indah. Bukan indahnya surga, tapi indahnya ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita belajar meninggalkan atau berusaha untuk tidak mencintai yang tidak abadi dan berusaha untuk mencintai yang abadi. Ma'rifatud dunya. Saudara-saudara yang sangat saya hormati, di dalam hidup juga kita harus mengenal yang namanya jasad kita. Ini adalah jasad. Tangan ini jasad, kaki ini jasad, tubuh ini jasad. Di dalam ilmu tasawuf ini namanya ma'rifatul jasad, mengetahui hakikat jasad. Jasad ini adalah amanatullah, amanah Allah. Punya tangan digunakan untuk pijet temani, nolong temani. Nah, itu juga ibadah. Karena amanah nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebelum ditanya sama Allah, kita gunakan yang baik supaya nanti laporan tangan juga baik, laporan kaki juga baik, laporan telinga kepada Allah juga yang baik-baik. Kalau toh punya salah, pernah melakukan dosa, nanti supaya diampuni sama Allah. Jadi yang dilaporkan yang baik-baik. LPG kehidupan pasti akan ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita akan menghadap Allah, ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang sangat saya hormati, mungkin dua hal ini saja yang bisa saya sampaikan dalam episode kali ini. Ma'rifatul dunya, ma'rifatul jasad. Jasad ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Tentunya ibadah sosial kita semakin baik dengan punya tangan, kita semakin menolong. Dengan punya kekuasaan, kita gunakan untuk menolong yang lebih membutuhkan, untuk menolong masyarakat. Dengan punya kaki kita melangkah pada hal-hal yang positif. Jasad ini adalah amanah Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi Anda yang mendengarkan dan yang melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.